semuanya, teman-teman, ketemu lagi di channelnya Anggia Septiani. Di sini saya adalah teman seperjalanan buat teman-teman bagaimana untuk bisa kembali pulih sehat secara holistik tanpa obat, bisa bebas lepas dari sensasi asam lambung, mah, GERD, anxiety, dan juga psikosomatis dengan kesadaran yang pastinya kembali lagi ke diri kita yang sejati yang sebenarnya dengan penuh kesadaran karena semua jawaban kesembuhan itu ada di dalam diri. Nah, apa yang saya bagikan nanti teman-teman jangan percaya saya, silahkan dialami dan dipraktekkan dulu. Untuk di video kali ini saya akan coba sharingkan gitu ya, nanti teman-teman bisa mempraktekannya dengan metode 10 prinsip hidup sehat. Nah, di 10 prinsip hidup sehat ini kita akan bagi berseri ya. Jadi, di video yang pertama kita akan membahas mengenai prinsip yang nomor 1. Jadi, apa aja sih 10 prinsip hidup sehat ini? Dan ini teman-teman bisa praktek langkah-langkahnya dalam keseharian ya. Yang pasti jangan percaya saya dulu, silahkan nanti dialami dan dipraktekkan sendiri. Jadi, yang pertama adalah untuk 10 prinsip hidup sehat gampang sekali, mudah sekali mengingatnya. Yang pertama adalah H, hati gembira. Yang kedua adalah I, istirahat yang cukup. Yang ketiga adalah D, diet seimbang. Terus juga yang keempat udara bersih, pengendalian diri, sinar matahari yang cukup, energetik, terus juga hubungan harmonis, air putih yang cukup, dan Tuhan utama. Ya, itu kita akan membahasnya satu persatu serialnya, nanti teman-teman bisa ikuti. Jadi yang belum subscribe silahkan subscribe dan nyalakan notifikasi ya. Jadi di sini saya akan berbagi apapun yang sudah saya alami, saya praktekkan dan bagaimana saya sudah bisa bebas lepas tanpa obat sejak tahun 2015 dan juga sudah membantu banyak orang untuk bisa bebas lepas juga dari sensasi asam lambung, mah, GERD, NC, dan juga psikosomatis, dan bagaimana juga hidup dengan penuh kesadaran, kembali damai, kembali tenang, kembali fitrah. Jadi, apa aja sih? Prinsip yang pertama adalah gini teman-teman. Yang pertama adalah, tahu kan kalau misalnya hati yang gembira itu adalah penyembuh yang terbaik. Benar? Ya, gitu. Makanya hal yang paling simpel yang bisa sederhana dilakukan dalam keseharian. Jadi pada saat teman-teman bangun tidur gitu ya, setelah teman-teman bangun tidur gitu ya, setelah kita berdoa, berterima kasih, bersyukur sepenuhnya, lalu teman-teman di depan cermin apa sih yang perlu dipraktekkan? Yang perlu dipraktekkan pada saat bangun tidur di depan cermin dan setiap kali teman-teman bercermin gitu ya, lakukan senyum 227. Gimana sih senyum 227? Yaitu 2 cm, 2 cm dan tahan selama 7 detik. Nah, seperti itu. Gimana? Enak? Senyum dari hati dan tatap ke dirinya sambil sampaikan ke dirinya, thank you and I love you. Thank you, I love you. Thank you, I love you. Kenapa ya? Aku penuh cinta kasih dan dikelilingi kasih sayang. Thank you and I love you. Sebut namanya, misalnya kalau saya, hai Anggia, thank you, I love you. Thank you, I love you. Kenapa sekarang penuh cinta kasih dan dikelilingi kasih sayang. Nah, itu cobain. Jadi setiap kali teman-teman bercermin, praktekkan itu dulu. Nah, itu akan membantu meningkatkan energi, feeling good gitu ya, good feeling. Jadi, setelah itu teman-teman sering-seringlah juga untuk bisa tersenyum dan tertawa. Bahkan ada penelitiannya gitu ya, hal-hal yang bisa sangat membantu bagaimana meditasi tertawa gitu ya, terapi tertawa itu akan sangat membantu proses penyembuhan. Dan kelihatan ya energinya kalau misalnya gini deh, sering ketemu orang yang cemberut seperti itu kan rasanya nggak enak ya. Dan teman-teman lihat deh mukanya kalau teman-teman di depan cermin gitu ya, lagi kemerusung, lagi kesel, pasti kan rasanya nggak enak. Tapi kalau misalnya teman-teman sering bisa tersenyum lepas gitu ya di dalam keseharian gitu ya, di diri kita sendiri juga gitu ya, terus kepada banyak orang kita berbagi senyum, itu akan sangat membantu. Energinya itu akan terpancar, akan bersinar di dalam diri. Dan itu akan membantu proses kesembuhan yang ada di dalam diri. Jadi sebenarnya udah yang misalnya cari obat-obatan ke sana kemari, terapi ke sana kemari, dan lain-lain, praktekin ini dulu. Simple banget. Sering-seringlah tersenyum untuk diri sendiri dan juga kepada orang lain. Ya, jadi bahkan teman-teman bisa menyapa apapun, misalnya tanaman, hewan seperti itu, bahkan teman-teman di dalam dirinya juga gitu ya. Cobain selain kita tersenyum 227 gitu ya, praktek senyum 227, tersenyum lepas gitu ya. Lalu apalagi sih yang perlu dipraktekkan?
Teman-teman bisa melakukan hal yang simpel sederhana ini adalah setiap kali teman-teman bertemu siapapun gitu ya, misalnya baru keluar rumah, sampaikan di batinnya mendoakan ya, mendoakan siapapun atau apapun yang ditemui gitu ya. Ya Allah muliakan mereka. Atau bisa paling simpel gitu ya, teman-teman bisa praktekkan ini. Untuk semua makhluk yang ada di semesta ini gitu ya. Semoga semua makhluk bisa berbahagia, berkarya sesuai dengan peran jiwanya masing-masing. Terima kasih, terima kasih, terima kasih. Cobain. Untuk setiap makhluk yang ada di semesta ini bisa berbahagia, berkarya sesuai dengan peran jiwanya masing-masing. Terima kasih, terima kasih, terima kasih. Nah, dicobain prakteknya. Jadi, itu akan sangat membantu insya Allah teman-teman. Karena kalau kita sudah bisa menyadari gitu ya, semuanya adalah energi, vibrasi, frekuensi, dan kita adalah kesadaran itu sendiri, teman-teman, karena saya sudah mempraktekkannya juga gitu ya, bagaimana bisa mengalami persoalan-persoalan kesehatan dan bisa pulih ternyata tanpa obat gitu ya, dengan kita bisa self healing apa yang ada di dalam diri kitanya, dan kita juga melatih bagaimana pola hidupnya, bagaimana pola makannya, yang paling utama bagaimana kesadarannya, dan yang terpenting juga bagaimana secara mental mindsetnya, karena itu yang paling utama. Nah, terus selain itu adalah teman-teman bisa paling simpel mengaktifkan hormon-hormon kebahagiaan. Apa aja sih hormon-hormon kebahagiaan itu? Ada hormon dopamin, serotonin, oksitosin, sama endorfin. Nah, teman-teman bisa mempraktekkan simple yang sederhana, teman-teman bisa sering memeluk diri sendiri atau memeluk orang-orang terkasih, bisa teman-teman melihat pemandangan alam, bisa menonton hal yang lucu-lucu gitu ya. Jadi karena kita ini semuanya adalah bagian dari informasi-informasi apa yang masuk, apa yang ditonton, apa yang dilihat, apa yang didengar itu sangat mempengaruhi diri kita. Jadi coba kalau misalnya teman-teman sering menonton hal-hal yang bikin teman-teman happy, itu akan bikin teman-teman juga happy. Kenapa sih banyak teman-teman yang ngalamin NC gitu ya, teman-teman yang ngalamin overthinking berlebihan seperti itu, pikirannya berkecamuk ke sana kemari karena sering scrolling, lihat atau nonton film ataupun misalnya denger lagu-lagu ya dalam tanda petik bikin galau, bikin sedih seperti itu. Itu jadinya pengaruhnya dampaknya besar banget. Jadi hati gembira adalah penyembuh yang terbaik ya. Karena kesembuhan itu jawabannya semuanya ada di sini. Semuanya udah ada di dalam diri. Cuman kita selama ini cari kemana-mana. Ya, jawabannya simpel, sederhana. Yuk coba kembali ke dalam, tengok apa sih yang ada di dalam diri kita. Kembali ke fitrahnya kita. Karena kalau teman-teman sudah bisa memahami hal ini gitu ya, teman-teman nanti bisa melangkahnya akan jauh dengan lebih enak ya. Dalam keseharian sudah berapa banyak teman-teman tersenyum? Dalam keseharian teman-teman sudah berapa sering tertawa? Ya, ataukah teman-teman juga sering mengatakan hal-hal yang kurang bagus untuk dirinya? Coba lakukan ini aja dulu. Kenapa ya sekarang saya penuh cinta kasih dan dikelilingi kasih sayang? Kenapa ya teman-teman sekarang, kenapa ya saya tuh sekarang penuh cinta kasih dan dikelilingi kasih sayang? Cobain praktekkan ini ya. Jangan percaya saya, silahkan dialami dan dipraktekkan. Untuk prinsip nomor 1 ini, hati yang gembira itu adalah penyembuh yang terbaik. Nanti di video berikutnya kita akan ketemu lagi untuk di prinsip yang kedua ya. Jadi silahkan teman-teman subscribe. Kalau misalnya dirasakan video ini bermanfaat, boleh silahkan di-sharekan juga kepada orang-orang terkasihnya ya. Salam semangat, sehat, sukses, berlimpah, beruntung, bahagia, penuh cinta kasih, kaya raya.